Jadi kalau kita baca dalam perspektif lain, meningkatnya jumlah bansos menunjukkan itu kegagalan negara dalam mencapai tujuan. Semakin besar bansos yang diberikan, sejatinya sebenarnya negara semakin tidak perform dalam membawa seluruh rakyat ini menuju salah dua tujuan proklamasi tersebut, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mari kita baca bahwa besarnya bansos saat ini menunjukkan kegagalan negara. Kegagalan negara itu direpresentasikan oleh penguasa yang sedang berkuasa. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sobat Kicau Jelata. Hari berlalu, musim berganti, waktu melesat begitu cepat. Kemarin rasanya Jumat, sekarang kita udah sampai di hari Jumat lagi. Ya, begitulah hidup. Hidup ada yang mengatakan tiba-tiba saja kita lahir, tiba-tiba saja kita balita, tiba-tiba saja kita sekolah, tiba-tiba saja kita bekerja, tiba-tiba saja kita menikah, tiba-tiba saja kita punya anak, tiba-tiba saja kita menyekolahkan anak kita, tiba-tiba saja kita punya mantu, tiba-tiba saja kita punya cucu, dan tiba-tiba saja kita tiada. Ya, itulah hidup. Karena itu teman-teman, mari kita manfaatkan bahwa hidup yang hanya sekali ini kita bikin berarti, hidup yang hanya sesaat ini kita tebar banyak manfaat. Teman yang berbahagia hari ini, Bang Kica ingin berkicau, berceloteh soal bansos kembali. Bang Kica melihat satu podcast atau tayangan di televisi tentang kenapa approval rating Pak Jokowi itu lebih dari 70%. Hampir semua narasumber mengatakan toolnya, senjatanya adalah bansos. Ya, bansos yang saat ini menjadi pembicaraan yang luar biasa heboh dalam kontestasi elektoral ini, karena banyak pihak yang mengatakan bahwa politisasi bansos adalah satu tindakan yang tidak beretika, yang memanfaatkan uang pajak masyarakat, uang yang dikumpulkan dari masyarakat, lalu karena perintah undang-undang atau perintah konstitusi, fakir, miskin, dan orang telantar harus dipelihara oleh negara. Siapapun penguasa yang berada atau yang memegang amanah kekuasaan harus menunaikan kewajiban tersebut, karena itu merupakan sumpah atau kontrak sosial antara negara dengan warganya. Sehingga tidak pantas, tidak patut, tidak elok kalau ada penguasa yang mempolitisasi bansos, manipulasinya seolah-olah itu adalah kebaikan hati dari penguasa, seolah itu adalah kebijakan yang berempati terhadap rakyat banyak dari penguasa. Padahal sejatinya bansos itu adalah, sekali lagi, kewajiban negara kepada rakyatnya, karena itu tertuang dalam kontrak sosial antara negara dengan masyarakat di konstitusi. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara oleh negara. Jadi, sekali lagi, kalau ada masyarakat yang menanyakan bagaimana tidak malu-malunya lagi penguasa mempertontonkan, menyerahkan bansos untuk kepentingan politik elektoral, yang kebetulan saat ini secara darah wakil presiden dari Pak Prabowo adalah anak atau putra dari Pak Jokowi. Wajar sekali lagi kalau masyarakat menganggap ada politisasi bansos. Tapi Bang Kica ingin kita berdiskusi dalam perspektif lain soal bansos ini. Kita tahu bahwa salah dua dari tujuan didirikannya negeri ini, yaitu satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dua, memajukan kesejahteraan umum. Salah satu indikator kecerdasan adalah masyarakat atau warga negara paham akan hak dan kewajibannya. Apa saja haknya yang harus dipenuhi oleh negara, dan apa saja kewajibannya yang harus dilakukannya, ditunaikannya kepada negara. Salah satu hak yang sekali lagi merupakan kontrak sosial antara negara dengan masyarakatnya adalah apa yang disebut dalam pasal 34 ayat 1. Fakir, miskin, dan anak telantar
dipelihara oleh negara. Artinya, siapapun yang menjadi penguasa wajib menunaikan pemeliharaan terhadap fakir, miskin, dan anak terlantar ini. Kenapa pasal ini ada? Kalau tujuan negara untuk mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum, ya dua dari tujuan itu, seharusnya kan fakir miskin tidak ada jika benar-benar distribusi keadilan sosial berjalan dengan benar. Tapi itulah hebatnya para founding fathers kita, bahwa masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda, bahwa masing-masing orang punya daya ungkit untuk maju yang berbeda-beda, maka diakomodirlah bahwa kemungkinan besar dalam mencapai tujuan yang salah dua tersebut, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum tersebut, ada dari saudara kita, warga bangsa yang tidak bisa secepat yang lainnya, sehingga dia ketinggalan. Nah, disitulah fungsi dari pasal 34 ini. Jadi kalau kita baca dalam perspektif lain, meningkatnya jumlah bansos menunjukkan itu kegagalan negara dalam mencapai tujuan. Semakin besar bansos yang diberikan, sejatinya sebenarnya negara semakin tidak perform dalam membawa seluruh rakyat ini menuju salah dua tujuan proklamasi tersebut, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mari kita baca bahwa besarnya bansosan ini menunjukkan kegagalan negara. Kegagalan negara itu direpresentasikan oleh penguasa yang sedang berkuasa. Banyak masyarakat yang tidak paham bahwa bansos itu hak mereka, sehingga mereka nggak mengerti penguasa sedang playing heroes, padahal yang di playing heroes tersebut adalah hasil dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat yang katakanlah mempunyai kemampuan, dan itu perintah konstitusi adalah hak dari masyarakat yang menerimanya, yang kebetulan saat ini masih tertinggal. Tapi masyarakat yang diberi bansos tidak paham bahwa itu hak mereka, sehingga playing heroes yang dilakukan oleh penguasa itu berhasil menipu daya mereka, sehingga menurut Bang Kicaya dan banyak orang lain juga sependapat, approval rating yang tinggi terhadap Jokowi itu adalah kontribusi dari bansos. Dan sungguh ini menunjukkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, yang salah satu indikasinya rakyat paham akan hak dan kewajibannya, akan standing posisinya di depan negara, itu belum terdeliver dengan baik, sehingga masih gampang dimanipulasi dengan politik bansos untuk kepentingan elektoral. Kita melihat bahwa ada satu contoh yang bagus bagaimana bansos diberikan kepada warga negara yang kebetulan dilakukan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Jadi Anies di dalam boogie bag atau kemasan untuk mendeliver bansos kepada masyarakat menuliskan bahwa bansos ini dibiayai oleh APBD yang merupakan uang pajak yang dibayar oleh masyarakat. Itu cara yang beradab, beretika. Anies tidak memajang fotonya, Anies tidak menulis itu bantuan gubernur, tidak, karena sejatinya ya memang tidak etis kalau itu ditulis sebagai bantuan gubernur. Bagaimanapun gubernur hanya sebagai perantara untuk menyampaikan, yang kebetulan beliau saat itu menjadi gubernur. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita baca bahwa bansos itu merupakan hak dari masyarakat yang tidak beruntung, yang menurut konstitusi pasal 34 harus dipenuhi oleh negara, dan siapapun penguasa dia harus mendelivernya karena itu perintah konstitusi, dan penguasa hanya perantara. Jika ada penguasa yang bermain playing heroes atau orang-orang yang mendukung penguasa melakukan playing heroes juga, heroik, seolah-olah itu adalah uang mereka, kebijakan mereka, niat baik mereka, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak beretika. Seharusnya mereka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berita warga seperti yang Anies Baswedan lakukan, bahwa bansos ini adalah berasal dari uang pajak masyarakat dan merupakan kewajiban negara sesuai perintah konstitusi. Demikian kicau pendek soal bansos. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami bansos bukan bentuk belas kasih dari penguasa terhadap rakyatnya, tapi bansos adalah hak rakyat yang harus dibayarkan sesuai perintah konstitusi. Penguasa siapapun itu hanya sebagai perantara, sebagai orang yang harus melaksanakan amanah konstitusi.
Mari kita sambut tanggal 14 Februari 2024 dengan memilih pemimpin yang benar-benar kita renungkan, kita pikirkan, dan yakini bahwa kepada orang inilah suara hendak kita berikan, bukan karena perasaan, tapi karena rasionalitas. Dan sekali lagi, Bang Kicca menyatakan bahwa pilihan Bang Kicca dan keluarga adalah Anies Baswedan sebagai sebuah pilihan kemewahan, karena di antara 3 calon yang isi kepalanya banyak dibongkar, banyak dikulik, dan dia juga bersedia dikuliti, dibongkar, itu adalah Anies Baswedan. Kita tahu kemana negeri ini akan dia bawa. Banyak sekali talkshow dia beredar di YouTube, ya antara lain di Desak Anies yang berjejer. Lalu kemudian kita juga jejak leadershipnya tidak dilakukan dari kecil, remaja, sampai saat ini banyak organisasi yang telah dia berkiprah di dalamnya, bukan sebagai anggota, tetapi bagian dari yang menentukan. Dan hampir semua organisasi tersebut berhasil. Dan tentu terakhir sebagai Gubernur DKI, kita tidak usah berdebat soal prestasinya, dijejak aja. Gubernur mana yang paling banyak mendapatkan award, gubernur mana yang jejak karyanya fenomenal, katakanlah JIS dan puluhan taman, serta beberapa fasilitas penunjang umum yang beliau rehabilitasi. Dan tentu saja yang terakhir, bagaimana kondusifnya warga Jakarta selama beliau dipercayakan jadi gubernur. Jadi sekali lagi, bagi Bang Kicca, Anies adalah satu kemewahan yang mungkin 100 tahun ke depan kita tidak akan ketemu lagi pemimpin yang seperti ini. Lahir dari kaum intelektual, punya jejak pengalaman di organisasi, jadi leadershipnya teruji, bukan anggota partai politik, jelas isi kepalanya, karena satu-satunya calon presiden yang bersedia diajak dialog oleh siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.